persilahkan Ibu Sus untuk mulai. Mari kita mulai untuk ibadah kaum wanita pada sore malam hari ini. Mari Ibu-Ibu kita satukan hati kita datang kepada Tuhan, kita serahkan untuk ibadah pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita pujikan dengan apakah Engkau kubalas Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidup di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikanku? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita pujikan lagi. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidup di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semua kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Engkau yang layak kami sembah.
Engkau yang layak kami tinggikan, nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, Yesus Tuhan. Kami naikkan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus. Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan, buat kesempatan pada sore hari ini. Kau masih izinkan kami untuk bisa datang kepadamu, untuk kami bisa memuji, menyembah-Mu Bapa. Itu semua karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk ibadah KW Zoom pada malam hari ini. Biar Engkau sendiri Tuhan yang campur tangan. Engkau sendiri yang menyertai. Sehingga apa yang kami lakukan pada sore malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatimu. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku ingin selalu dan hadirat-Mu. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan doakan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus.
Kembali kami datang padamu Bapa, kami ucap syukur. Biarlah pujian penyembahan ini Bapa boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih buat kesempatan ini. Dan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan akan sebagian kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu, Ibu Melina, yang akan membagikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Kau urapi dan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Terlebih Tuhan, kami semua yang akan menerima firman-Mu, biar juga Kau urapi dengan kuasa-Mu Bapa, sehingga firman-Mu ini Tuhan, bisa kami terima dengan baik, bisa menguatkan iman kami, terlebih Tuhan, bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami serahkan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom. Nah, selamat sore. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang bersama mengenai satu kata yang kita tentu sepakat suka mendengarnya. Apa itu? Bahagia. Semua tentu suka bahagia. Suka ya Bu ya? Bahagia. Nah, tetapi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar atau secara rinci apa itu bahagia. Saya hanya ingin ketika bincang-bincang kita selesai nanti, kita semua memiliki makna yang benar tentang bahagia atau kebahagiaan. Nah, sebelum berbincang lebih jauh, saya akan membukanya dengan sebuah pantun. Ada ikan siap untuk digoreng, izinkan saya untuk mendongeng. Kita semua tentu orang gede, orang kecil, anak-anak suka didongengin ya, diceritai gitu ya. Nah, dongeng kali ini saya ambil dari buku yang ditulis oleh Timotius Tirsan. Judulnya Kebahagiaan. Nah, dongengnya begini. Ada suatu kisah yang berasal dari daerah Tibet, Himalaya. Konon di sana terdapat satu lokasi yang masyarakatnya sangat miskin karena tidak adanya sarana pendukung untuk hidup. Di tempat itu tidak ada sungai dan lahan yang subur untuk ditanami. Dari tahun ke tahun selalu saja mereka menderita kelaparan dan kedinginan. Bahkan saking menderitanya mereka tidak bisa membayangkan seperti apa yang namanya kebahagiaan itu. Namun sebagai manusia secara naluri mereka percaya bahwa kebahagiaan itu pasti ada di dunia ini. Nah, karena buta tentang kebahagiaan, salah satu sesepuh desa mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah seekor burung yang sangat cantik yang tinggal di sebuah gunung salju yang jauh di sebelah timur. Kemanapun burung itu terbang, maka kebahagiaan akan terus mengikutinya. Setiap tahun orang-orang pergi mencari burung itu, tetapi tidak ada yang kembali. Katanya, burung kebahagiaan itu dijaga oleh 3 monster tua yang bisa membunuh siapa saja hanya dengan menghembuskan nafasnya melalui sela-sela janggutnya. Nah, pada tahun berikutnya muncul seorang pemuda yang sangat pandai bernama Wang Jia. Konon pemuda ini mendapat tugas untuk menemukan burung kebahagiaan itu. Saat keberangkatannya, gadis-gadis di desa menawarkan minuman barley bersama ibunya. Sesuai adat Tibet, mereka menaburkan biji barley di kepalanya. Ia diharapkan akan melakukan perjalanan dengan aman dan lancar. Wang Jia pun mulai berjalan ke arah timur selama berhari-hari hingga ia melihat sebuah gunung raksasa terselimuti salju yang berkilauan.
Namun pada saat bersamaan tiba-tiba muncul satu monster tua dengan jenggot hitam. Siapa di sana? Ia berteriak parau. Berani sekali kamu datang kemari. Gertak sang monster. Apa yang kamu cari? Namaku Wang Jia. Aku kesini mencari burung kebahagiaan, saut Wang Jia. Hahaha, monster itu tertawa. Bagaimana bisa anak ingusan sepertimu berani menginjakkan kaki di sini? Kalau kau mau menemukan burung kebahagiaan, kau harus membunuh ibunya Luosang. Kalau tidak, maka engkau yang akan dihukum, yakni berjalan sejauh 900 mil melewati lereng-lereng cadas yang sangat berat. Wang Jia menjawab, aku sangat menyayangi ibuku. Oleh sebab itu aku juga tidak akan membunuh ibu orang lain. Hukumlah aku, kalau itu memang maumu. Mendengar jawaban Wang Jia, sang monster sangat marah. Ia menghembuskan nafas dan dalam sekejap jalan yang mulus itu berubah menjadi lereng cadas yang sangat luas dengan bebatuan yang sangat tajam. Wang Jia pun harus melintasinya sebagai hukuman. Setelah melewati 100 mil pertama, sepatu Wang Jia mulai rusak. Memasuki 200 mil, kakinya mulai lecet. Memasuki 300 mil, tangannya yang juga dipergunakan untuk merangkak mulai terluka. Ini perjalanan yang sangat berat. Gumamnya dari dalam hati. Mungkinkah aku mampu melakukan perjalanan ini? Atau lebih baik aku batalkan saja? Tidak, aku harus melanjutkan tugas ini sampai selesai. Orang-orang desa sedang menunggu aku untuk membawa pulang kebahagiaan. Walaupun sudah terkapar dan tidak mampu berdiri, ia terus merangkak. Akhirnya ia sampai di ujung perjalanan. Kemudian ia bertemu lagi dengan monster kedua dengan jenggot yang berwarna coklat. Dengan suara seperti angin yang bertiup, monster itu menunggunya. Dan sambil menyeringai, sang monster berkata kepada Wang Jia, "Hai anak muda, kalau mau melihat burung kebahagiaan, engkau harus meracuni si tua yang bernama Silang. Kalau tidak mau, engkau akan kubuat kelaparan sampai mati." Dengan tatapan datar, Wang Jia menjawab, "Terserah. Terserah apa yang akan kau perbuat padaku. Sebab aku sangat sayang kepada kakekku. Oleh sebab itu aku tidak akan pernah membunuh kakek orang lain." Monster itu sangat marah dan mendesah hingga tas makanan Wang Jia melayang sampai ke atas. Dan di hadapannya gunung biru dan sungai hijau itu berubah menjadi padang pasir. Wang Jia terus melanjutkan perjalanannya walaupun perutnya melilit kelaparan. Pada akhir perjalanannya, badannya sudah sangat kurus. Namun ia masih terus berjalan dan harus berhadapan lagi dengan monster kali ini berjanggut putih. Monster itu mengolok Wang Jia dengan suara sangat keras menggelegar, "Orang tolol, dari mana kamu? Beraninya kamu datang ke sini?" "Namaku Wang Jia. Aku ke sini untuk mencari burung kebahagiaan." Monster itu berseru, "Kalau kamu mau menemui burung kebahagiaan, bawalah bola mata Baima kemari. Kalau tidak, matamu yang akan kucungkil." Wang Jia merenung sejenak lalu menjawab, "Kamu pasti sedang bermimpi. Tidak akan ada seorang pun yang berani merusak mata indah seorang gadis. Dan aku pun tidak akan pernah melakukannya."
Setelah selesai bicara begitu, bola mata Wang Jia langsung meloncat keluar. Namun tidak lama berselang, burung kebahagiaan itu muncul. Dengan yang halus, burung kebahagiaan itu menyentuh sambil bernyanyi untuknya. Wang Jia pun dapat melihat kembali karena bola matanya terbang masuk kembali ke rongga matanya. Bahkan Wang Jia bisa melihat lebih terang daripada sebelumnya. Semua lukanya pun tersembuhkan. Ia tampak lebih kuat daripada sebelumnya. Burung kebahagiaan memberinya makan, kemudian membawanya pulang ke desa. Mereka mendarat di puncak gunung. Apa yang kamu inginkan? Burung kebahagiaan bertanya. Wang Jia menjawab, kami ingin kehangatan dan kebahagiaan, hutan dan bunga, ladang dan sungai agar dapat menjadi bagian dari hidup kami. Karena tanpa itu semua, kami tidak akan pernah tahu apa yang namanya kebahagiaan. Sang burung pun mengabulkan semua permintaan Wang Jia. Wanita-wanita kekasih Kristus, pertanyaannya, apa sebenarnya bahagia itu? Apa yang membuat kita bisa merasa bahagia? Sebagian besar orang akan menjawab, mereka akan bahagia jika mereka kaya, memiliki banyak harta, sehingga bisa beli apa saja yang mereka inginkan. Sebagian lagi berpendapat mereka akan berbahagia jika memiliki kuasa, jabatan, yang membuat mereka mudah melakukan apa saja yang mereka kehendaki, dihormati, dan disegani banyak orang. Ada juga yang berpendapat mereka akan bahagia jika mereka menjadi orang yang terkenal, yang kemana-mana dicari orang dan dimintai tanda tangan. Benarkah demikian? Setujukah kita dengan pendapat mereka? Jika memang benar demikian, berarti kita adalah orang-orang yang egois, yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Kebahagiaan yang kita inginkan, semuanya berpusat pada diri kita sendiri. Kebahagiaan yang kita inginkan, semuanya berpusat untuk diri kita sendiri. Kita akan bahagia jika kita kaya, terkenal, punya jabatan, pandai, cantik, atau tampan, dan bla 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 bla. Tidakkah kita malu? Paling tidak kita harus malu sama Wang Jia dalam dongeng yang saya bacakan tadi. Demi mendapatkan kebahagiaan yang bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk seluruh penduduk desanya, Wang Jia rela menderita. Ia rela berkorban. Bukankah itu yang diteladankan oleh Yesus Tuhan kita? Demi mengaruniakan kepada kita kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki, yakni hidup bersama Dia di kekalan nanti, Dia rela menderita dan mati disalib di Kalvari. Pada masa Prapaskah ini, mari sejenak kita mengoreksi diri. Jangan biarkan Paskah tahun ini berlalu begitu saja, sekedar perayaan rutin yang berlangsung setahun sekali. Mari kita mulai belajar untuk meningkatkan kualitas hidup kita akan makin hari makin sempurna, seperti yang disiarkan oleh Ibu Yanto Senin yang lalu. Kesempurnaan adalah tuntutan mutlak dari Tuhan kita Yesus.
Jika kita mengaku sebagai anaknya, itu syarat mutlak tidak bisa ditawar. Kita harus berusaha untuk sempurna. Dan bukan suatu kebetulan jika Matius 5. Nanti ibu-ibu, para wanita yang dikasih dan mengasihi Tuhan bisa membukanya. Matius 5 itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah, itu penutup dari Matius 5. Uniknya, awal dari Matius 5 dengan perikop diawali dengan perikop ucapan bahagia. Matius 5 diawali dengan ucapan bahagia, ditutup dengan kata-kata kamu harus sempurna. Jadi, bahagia yang Yesus maksud jelas berkaitan dengan kesempurnaan yang Ia mau. Bahagia yang berlandaskan prinsip-prinsip kebenaran Allah. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, berbahagialah orang yang murah hatinya, berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang membawa damai, dan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Itu bagian awal yang harus kita lakukan jika kita ingin belajar untuk menjadi sempurna. Rupa-rupanya, bahagia menempati posisi paling penting dalam merajut kesempurnaan. Dan memang demikian, bukan? Banyak kesempurnaan yang terkoyak hanya karena manusia ingin bahagia. Dan hal termudah yang dapat menjadi bukti adalah banyaknya anak Tuhan yang menjadi koruptor. Demi untuk memenuhi ambisi menimbun kekayaan yang rasanya tak pernah cukup, banyak orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya mampu menipu, mampu berbohong, bahkan mampu mencuri. Tak pernah sedikit pun mereka memikirkan betapa pedihnya hati Tuhan melihat semua yang dilakukannya. Tiap tahun mereka merayakan Natal dan Paskah tanpa pernah menghidupi makna yang terkandung di dalamnya. Kerelaan Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia, lahir di kandang di palungan yang hina, tak dipandang sebelah mata. Semua hanyut dalam sorak-sorai kemeriahan Natal semata. Bahkan, maaf, mungkin uang yang dipakai untuk merayakan Natal pun didapat dengan cara yang tidak berkenan. Demi meraih bahagia, tak jarang anak-anak Tuhan melakukan segala cara. Bagaimana dengan Paskah? Paskah yang diawali dengan Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi juga hanya sebuah rutinitas yang berlangsung tiap tahun. Mungkin di sana ada air mata yang tertumpah ketika mengenang kembali pengorbanan Kristus, ketika melihat kembali bagaimana Kristus begitu menderita. Penderitaan yang tak tanggung-tanggung yang harus dialami oleh Yesus. Namun, air mata itu juga akan berlalu begitu saja, seiring dengan berjalannya sang waktu. Hal itu berlangsung terus-menerus di sepanjang kisah kehidupan manusia, di sepanjang kisah kehidupan kita. Wanita-wanita kekasih Kristus yang saya kasihi,
Mari kita semua bertobat. Mari kita berjuang dan terus berjuang hingga sempurna seperti yang Yesus ingini. Dengan segenap akal budi kita. Dan sebagai langkah awal, mulai sore malam hari ini, mari kita raih kebahagiaan kita dengan menempatkan kebahagiaan Tuhan sebagai tujuan utama. Bu Gem bisa share tulisan bahwa bahagia itu adalah penundukan hati. Bahagia adalah penundukan hati, bukan pencapaian diri. Kita tentu sudah banyak mendengar kisah orang-orang besar dalam tanda kutip, orang-orang kaya miliarder yang bunuh diri. Artis terkenal bunuh diri. Pencapaian diri mereka telah mereka capai dengan baik, tetapi mereka tidak memiliki penundukan hati, sehingga mereka tidak memiliki apa yang namanya bahagia yang sejati. Penundukan hati berarti tunduk penuh pada otoritas Allah atas hidup kita anak-anaknya. Penundukan hati memiliki keyakinan yang teguh, percaya penuh bahwa Allah Bapa kita tidak akan memberikan batu pada anaknya yang minta roti. Sama seperti kita orang tua, ketika kita melarang anak-anak kita melakukan ini dan itu, semua tentu bertujuan untuk kebaikan mereka, untuk kebahagiaan mereka. Tidak ada orang tua yang benar yang menginginkan anaknya menderita. Setiap orang tua tentu ingin anaknya bahagia. Oleh sebab itu yakin dan percayalah. Jika Tuhan bahagia, maka kita pasti bahagia. Tulisan berikutnya, Bu Gem. Ini yang harus kita ingat. Ketika kita ingin bahagia, maka kita tak akan pernah bahagia. Coretlah kata ingin itu, maka kita bahagia. Natal kemarin, saya membagikan sebuah cerita bergambar yang saya acak. Lalu saya minta anak-anak sekolah minggu untuk menyusunnya, mengajak kakak, papa, mama, oma, opa, atau siapapun untuk membantunya. Bagi yang punya anak, cucu, atau keponakan yang bersekolah minggu di GPT, tentu tahu ya. Ada yang masih ingat ceritanya? Cerita tentang seorang anak yang bernama Anton. Dengan penuh sukacita ia pergi berbelanja. Ia membeli sebuah baju hangat yang indah, mainan yang sangat ia sukai, dan kue-kue yang sangat lezat. Namun di tengah perjalanan, ia diperhadapkan dengan beberapa kejadian yang menyentuh hatinya. Pertama-tama ia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang kedinginan. Kemudian ia bertemu dengan seorang anak yang menangis karena mainannya rusak. Lalu dia juga bertemu dengan seorang gadis kecil yang sedang mengais sampah karena kelaparan. Setelah tertegun dan berpikir sejenak, Anton memberikan apa yang baru saja ia belanjakan, apa yang baru saja ia beli untuk mereka. Hasil belanjanya pun habis.
Hasil belanjanya yang tadinya membuat ia bahagia dan ia dapat setelah menabung 1 tahun lamanya dengan menghemat uang jajannya, habis ia bagi-bagikan. Namun tanpa ia sadari, ia telah memberi hadiah Natal terindah buat Yesus. Ya, Anton, anak kecil itu mampu membuat Yesus tersenyum, mampu membuat Yesus bahagia. Bagaimana dengan kita? Bersediakah kita berjanji untuk membuat Yesus bahagia? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Kau boleh ingatkan kami akan tujuan hidup kami yang benar. Akan apa yang harus kami lakukan sehingga kami mampu membuat Engkau tersenyum, mampu membuat Engkau bahagia. Dan ketika Engkau berbahagia, kami yakin dan percaya kami pasti akan bahagia. Ampuni segala dosa dan salah kami, yang selama ini kami selalu menempatkan kebahagiaan kami di atas segala-galanya. Bahkan jika kebahagiaan itu menorehkan duka di hatimu, kami tetap melakukannya. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih untuk Paskah yang sebentar lagi kami jelang. Kami ingin, kami rindu untuk tumbuh makin dewasa. Sehingga Paskah itu tidak berlalu begitu saja, tetapi semua perayaan yang kami rayakan itu membawa kami semakin tinggi, dan semakin dewasa di mata-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terus tegur dan ingatkan kami. Di dalam nama-Mu kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Ya, puji Tuhan. Wow, Tuhan Yesus baik buat kita. Kita bahagia. Bilang gitu sama Tuhan ya, kita bahagia. Tapi jarang sih, saya sendiri juga kalau ngomong, aku pengen bahagia deh Tuhan. Kayak klise gitu ya, selalu seperti itu. Kita pengennya bahagia, tapi coba dari hari ini kita belajar. Coba ngomong, kita bahagia. Jadi artinya kalau kita bahagia kan artinya saya sudah bahagia hari ini. Kan artinya sudah. We are happy already. Kan jadi kayak gitu ya. Kalau misalnya kita pengen bahagia, berarti hari ini kan kita belum happy hidup ya. Padahal kan maksudnya Tuhan itu kan, ya kita harus berbahagia. Masa apapun yang Tuhan sudah kasih ke kita hari ini, kita belum bisa dibilang berbahagia gitu ya. Sudah terlalu banyak kemurahan Tuhan buat hidup kita. Jadi seharusnya mulai hari ini, lewat Ibu Melina tadi bercerita, ayo bilang sama Tuhan, terima kasih atas kebahagiaan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Bahagia itu kalau mau dibilang maunya lebih, ya akan terus kurang gitu hidup kita hari ini. Tapi ketika kita bisa mensyukuri, ketika kita bisa membawakan diri ya, kayak tadi dibilang bahagia itu penundukan hati gitu. Jadi ketika kita bisa merendah, ketika kita bisa terima gitu hidup yang kita alami hari ini, kita pasti akan bahagia apapun masalah dan kondisi hidup kita hari ini gitu. Jadi jangan sampai kita merasa kebahagiaan itu hilang gitu. Kebahagiaan itu kadang-kadang kita sendiri yang nentuin, padahal kan bukan. Pikiran kita yang membuat kita tidak bahagia. Harusnya aku bisa lebih, harusnya seperti ini, harusnya itu yang bikin kita akhirnya tidak bahagia. Puji Tuhan, kita mengucap syukur hari ini. Tuhan Yesus sangat baik buat hidup kita. Ya, inilah ibadah kita, ibadah komunitas kita. Saya di sini melihat ada yang baru pertama kali ikut, ada Ibu Lani. Selamat datang Ibu Lani. Selamat bergabung dalam Zoom kaum wanita kita. Jangan pernah bosan ya. Setiap hari Senin kita ada ibadah kaum wanita, walaupun melalui Zoom, tapi ini kerinduan hati kita untuk tetap dapat beribadah kepada Tuhan apapun dan bagaimanapun caranya. Ya, mari kita masuk dalam doa syafaat kita seperti biasanya.
Kita mulai dengan mendoakan bangsa dan negara kita. Kita doakan yang terbaik. Kita percaya 2021 Tuhan akan pulihkan bangsa kita. 2021 Tuhan akan selesaikan pandemi ini. Walaupun Amin. kayak naik turun nih segala macam ya, tapi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Amin. pasti akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Di Amin. sini saya minta tolong Ibu Deni. Ibu Deni berdoa bagi bangsa dan negara kita ya. Tolong di-unmute suaranya. Mendoakan juga pemerintahan kita semuanya supaya tetap dalam lindungan dan dalam naungan Tuhan. Lalu kemudian untuk jemaat kita, GPT Mojokerto, sampai hari ini, posisi hari ini tidak ada yang sedang, maksudnya tidak ada yang sakit kayak gimana sih, cuma masih pemulihan semua, juga kita terus doakan Ibu Titi Firdiati, Ibu Sabar, Ibu Ratna, Ibu Yati Ningsi. Terus ada saudara Guntur juga yang waktu minggu lalu mengalami kecelakaan. Juga ada mertua saya yang masih dalam posisi pemulihan ya. Tapi ya tadi pagi ya sempat drop lagi. Cuma dropnya nggak sampai gimana sih. Sekarang udah pulang lagi ke rumah. Tinggal menunggu jadwal. Jadinya ceritanya itu harus operasi gitu. Pennya itu tetap harus diambil. Walaupun pen itu kayak udah nempel sebetulnya ya. 40 tahun loh pennya itu ternyata nempel di kaki papa, tapi tetap harus dioperasi dan ini lagi menunggu gula darahnya turun kembali normal baru boleh dioperasi. Kita doakan terus untuk ayah mertua saya supaya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dan kesembuhan dari Tuhan. Juga untuk jemaat-jemaat lain kiranya semua dalam lindungan Tuhan. Di sini saya minta tolong Ibu Sulis berdoa. Ya, nanti terakhir saya yang akan tutup di dalam doa. Mari, Ibu Deni bisa tolong di-unmute suaranya? Masih merah ya. Oke. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapak kami mengucap syukur buat segala apa yang Tuhan sudah berikan buat kami sampai dengan hari ini. Kami percaya Tuhan, bukan suatu kebetulan kami ada Tuhan untuk melakukan Zoom Cloud ini Tuhan. Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan senantiasa atas kami semuanya. Bapak, kami bersatu hati juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana Tuhan dalam masa pandemik ini Tuhan kami percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat kami semuanya Tuhan. Tuhan berkati juga para tenaga medis, dokter semuanya Tuhan pakai Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kejadian ini kami boleh kembali lagi untuk kami tetap mengandalkan kepada Tuhan saja. Dan kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia dari pemerintahan teratas sampai yang paling bawah. Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan atas para pemimpin kami. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan buat bangsa dan negara kami, Indonesia, dalam menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, Yesus, haleluya. Kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Segala pujian syukur hanya kami naikkan ke hadirat-Mu Yesus. Segala hormat hanya bagi-Mu ya Allah kami yang kudus. Pada sore hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat GPT Mojokerto Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kasih dan anugerah-Mu hingga saat ini. Penyertaan-Mu kepada kami semua, kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Dalam melewati masa-masa pandemi yang lumayan berat ini Tuhan, kami benar-benar merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Kami benar-benar merasakan penyertaan-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau pelihara kami semuanya. Engkau memberikan yang terbaik buat kami semuanya Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang telah Tuhan berikan buat kami. Engkau berikan
kesehatan yang melimpah buat kami. Engkau berkati kehidupan kami masing-masing, Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami juga teringat saudara kami yang masa-masa pemulihan saat ini, Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Ibu Sabar, Ibu Suci, Ibu Yati, Ningsih, Ibu Titi, Om Beo, dan Guntur, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi, Tuhan, semua adalah karena kehendak-Mu. Kami mohon dengan sepenuh hati kami, Tuhan. Biarlah Bapa yang menjamah, Bapa yang memberikan terbaik buat saudara-saudara kekasih kami ini untuk memperoleh kesembuhan, Bapa. Bagian-bagian tubuh yang sakit, Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Engkau sempurnakan ya Bapa. Kami yakin dan percaya Bapak akan memberikan yang terbaik buat saudara-saudara kekasih kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga full timer, penatua, majelis, Bapak Gembala dan keluarganya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu nyata dalam kehidupan kami semua. Kami sangat bergantung kepada Engkau Tuhan. Kami sangat berharap sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berserah penuh Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat ini, kami punya Engkau, sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas segala kasih dan anugerah-Mu buat seluruh jemaat GBT Mojokerto. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas segala kasih dan anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebahagiaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dengan atau tanpa kita sadari selama ini. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami kurang bersyukur. Seringkali kami mengeluh atas apa yang terjadi pada hidup kami. Padahal Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan Yesus, inilah kami dengan segala keterbatasan kami. Kami datang beribadah bersekutu kepadamu. Dan kami tahu Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu dan Engkau telah memberikan kebahagiaan itu bagi kami. Ajarilah kami untuk terus dapat menerima segala hal yang terjadi pada kami. Ajarilah kami Tuhan untuk dapat terus berbahagia. Apapun kondisi kami hari ini Tuhan, kami percaya semuanya adalah maksud Engkau. Dan kami percaya Tuhan lewat ilustrasi-ilustrasi yang diberikan oleh Ibu Melina hari ini, membuka mata kami, membuka pikiran kami. Kalau kebahagiaan itu bukan hanya ditentukan oleh pikiran kami yang selalu membanding-bandingkan diri dan keluarga dengan orang lain. Tapi kami bahagia karena Engkau memberikan kebahagiaan itu bagi kami. Kami mau berjuang untuk menjadi sempurna seperti yang Engkau inginkan. Kami mau belajar untuk dengan sepenuh hati kami melayani Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Kau memberkati Ibu Melina dan keluarganya Tuhan, dengan segala tanggung jawab mereka, satu keluarga. Kiranya Tuhan terus jaga, lindungi, berikan kesehatan, kekuatan bagi Ibu Melina dan suami, dalam melayani orang-orang, dalam melayani banyak orang yang mengalami sakit atau apapun itu. Tutup bungkus selalu dengan kuasa darah-Mu, Tuhan, Ibu Melina dan suaminya. Kiranya Tuhan jauhkan dari segala macam virus apapun itu, agar terus Ibu Melina dan suami dengan kedua anaknya dapat melayani Tuhan, menjadi saksi yang hidup bahwa Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Juga Engkau memberkati Ibu Diah Susanti dalam segala pekerjaannya, dalam segala pelayanannya, dan dalam keluarganya. Tuhan yang berkati beliau, Tuhan yang pakai terus kehidupan beliau untuk dapat memuji, memuliakan nama-Mu seumur hidupnya.
Terima kasih Bapa juga untuk kami Amin. semua yang hadir pada sore malam hari ini. Engkau telah melawat kami satu persatu. Engkau memberikan kebahagiaan kepada kami satu persatu. Dan ajarilah kami Tuhan untuk dapat terus menundukkan hati kami. Datang kepadamu. Belajar menjadi seperti dirimu ya Bapa. Dengan segenap hati kami. Kami mau belajar untuk datang sujud di bawah kaki-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati semua. Memberkati Ibu Lestari, Ibu Sri Lestari yang juga baru berulang tahun kemarin. Kiranya Tuhan terus perpanjang umurnya, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Ibu Tari untuk terus melayani Tuhan. Juga untuk kami semua Tuhan, berikan kami semua kesehatan, kekuatan untuk melayani Engkau, untuk melayani keluarga kami, dan untuk menyenangkan hati semua orang yang berada di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapak, inilah kami, inilah ibadah kami dengan segala keterbatasan kami. Tapi terimalah ibadah ini Tuhan. Dan kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan.